Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryoga Pratama. Di dalam mengelola laboratorium komputer, yang paling terpenting adalah bagaimana caranya mengelola komputer-komputer yang ada di dalam laboratorium tersebut. Salah satu cara untuk memantau atau mengelola komputer-komputer yang ada di dalam laboratorium komputer adalah dengan menggunakan aplikasi. Banyak aplikasi yang sering digunakan untuk mengelola komputer-komputer atau klien-klien yang ada di dalam laboratorium komputer. Salah satunya adalah Phaeon Master. Pengelolaan komputer menggunakan aplikasi Phaeon Master ini bisa juga disebut dengan manajemen lab berbasis aplikasi. Beberapa tahap atau sistematika dalam menggunakan atau mengelola komputer menggunakan aplikasi terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah manajemen aplikasi menggunakan Phaeon Master. Artinya di sini kita akan menggunakan aplikasi Phaeon Master dalam rangka mengelola atau memantau komputer-komputer yang ada di dalam laboratorium komputer, terutama komputer klien. Yang kedua adalah instalasi dan konfigurasi Phaeon Master pada komputer master atau komputer server. Kemudian yang ketiga adalah instalasi dan konfigurasi Phaeon pada komputer klien. Dan yang terakhir adalah memonitoring komputer klien menggunakan aplikasi Phaeon pada komputer server atau komputer master. Untuk mengetahui bagaimana caranya menginstal dan menggunakan aplikasi Phaeon Master, mari kita coba. Baik, untuk penginstalan Phaeon Master, yang pertama kita akan coba menginstal pada komputer master. Nah, sebelum kita menginstal Phaeon pada komputer master, yang pertama kali kita lakukan adalah melihat atau mengecek jenis bit yang ada pada komputer master dengan cara kita buka Windows Explorer, kemudian kita klik kanan di bagian komputer, bagian yang ini, kemudian kita pilih properti. Nah, maka di sini akan muncul properti atau informasi terkait sistem yang ada pada komputer yang akan kita jadikan sebagai komputer master. Di sini kita bisa lihat jenis sistemnya, yaitu sistem operasi 64 bit. Artinya Phaeon yang harusnya kita download dan kita install pada komputer master ini adalah Phaeon dengan jenis 64 bit. Kemudian kita kembali pada laman browser, yaitu laman Phaeon, laman download aplikasinya. Kita cukup memilih jenis Phaeon yang Windows 64 bit. Kita klik di bagian ini, maka aplikasi Phaeon itu akan langsung otomatis terunduh. Setelah terunduh, kita langsung klik saja bagian aplikasinya, aplikasi penginstalannya. Di sini ada pilihan notifikasi iya atau tidak. Kita klik saja iya. Maka proses instalasi akan dimulai. Kita klik saja lanjut, kemudian saya setuju, lanjut kembali. Nah, yang di bagian ini yang perlu kita perhatikan adalah untuk komputer master, bagian yang Phaeon Master di sini itu harus tercentang. Jadi ini sudah pada keadaan defaultnya itu sudah tercentang, maka kita tinggal lanjut saja mengklik bagian install. Selanjutnya biarkan tanda centang pada Run Phaeon Configurator Now ini, kemudian kita klik selesai. Maka akan muncul aplikasi konfigurasi Phaeon Master. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu umum, layanan, master, access control, kunci autentikasi, lokasi dan komputer, aplikasi dan website, kemudian LDAP basic. Kita masuk ke bagian yang umum ini.
Kemudian di bagian sini ada pilihan authentication, terus ada method. Nah, di sini kita harus memilih bagian yang key file authentication. Jadi kalau misalnya di komputer rekan-rekan itu pilihan pertamanya itu muncul logon, yang bagian atas ini cukup dirubah saja menjadi key file authentication. Selebihnya tidak perlu kita ubah. Di bagian layanan juga kita tidak perlu ubah. Bagian master juga sama, akses kontrolnya juga sama, tidak usah diubah. Nah, kita masuk ke bagian kunci autentikasi. Kebetulan saya sebelumnya sudah menginstal aplikasi ini, maka ini saya akan hapus. Dua-duanya sudah saya akan hapus. Kemudian kita akan buat, di bagian sini ada tulisan buat pasangan kunci. Kita buat pasangan kunci, kemudian kita masukkan. Jadi kita akan gunakan nama lab komputer yang mudah untuk kita ingat. Nah, kita bisa jadikan contoh untuk dibuat di komputer kliennya nanti. Di sini sudah saya buatkan contoh, namanya itu adalah Labcom Strip Yoga. Klik OK, maka di sini akan muncul tanda notifikasi. Klik OK saja, maka akan muncul dua pilihan, akan muncul dua jenis kunci, yaitu kunci yang pertama itu kunci yang private, yang kedua adalah kunci yang publik. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita akan ekspor yang bagian publik. Kunci bagian publik ini kita ekspor, kita simpan pada direktori yang mudah kita ingat. Contohnya di sini saya simpan di bagian desktop dengan nama Labcom Strip Yoga underscore public underscore key. Klik simpan, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian lokasi dan komputer. Jika sudah ada yang di bagian sini, kita hapus saja. Kita akan buat yang baru dengan cara mengklik tanda tambah. Di sini kita akan buatkan nama labnya sama seperti lab yang ada pada kunci autentikasi tadi, yaitu Labcom Strip Yoga. Untuk mempermudah mengingat. Kemudian di bagian sini kita klik tambah lagi. Kemudian bagian yang ini kita ubah namanya, sesuaikan dengan nama komputer klien, yang bisa kita cek juga melalui properti dari komputer klien, sama seperti kita mengecek jenis bit tadi. Di sini kita cukup kopikan saja. Berhubung komputer klien saya namanya adalah Strip Core, di sini kita cukup pastekan saja dengan Ctrl V. Kemudian di sini kita tinggal klik apply. Ya, nanti ada notifikasi restart, biarkan saja, tinggal klik saja yes. Nah, maka di sini seluruh instalasi atau konfigurasi untuk komputer master itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan mereview ulang apakah konfigurasi kita itu sudah sesuai atau belum. Yang pertama, kita mulai lagi dari umum. Perhatikan lagi bahwa metode harus memilih key file authentication. Kemudian bagian kunci autentikasinya sudah. Kemudian lokasi dan komputernya juga sudah. Nah, setelah ini kita akan lakukan instalasi pada komputer klien. Terima kasih. Sebelum kita menginstal Freon pada komputer klien,
Di sini kita juga sama seperti menginstal VN pada komputer master. Kita mengecek terlebih dahulu jenis bit yang ada pada komputer klien dengan mengklik disk PC atau komputer, kemudian memilih properties, dan kita lihat jenis sistemnya atau sistem type-nya di sini. Karena di sini komputer yang akan dijadikan klien menggunakan sistem 64 bit, maka Freon yang akan kita unduh harus menggunakan Freon untuk Windows 64 bit. Maka kita download yang bagian yang ini. Kita klik saja, maka proses pengunduhan itu akan berlangsung. Nah, setelah pengunduhan selesai, kita tinggal klik saja, maka proses instalasi akan segera langsung berjalan. Tinggal klik next, kemudian sama I agree, next. Nah, untuk komputer klien berbeda dengan komputer master, bagian yang Freon master ini kita tidak perlu centangkan, jadi dikosongin saja. Kalau secara defaultnya tadi itu sudah tercentang, di sini kita hilangkan tanda centangnya. Kemudian kita klik install. Nah, setelah proses instalasi selesai, maka kita tinggal klik saja finish, biarkan tanda centang pada Run Freon Configurator Now. Di sini sudah muncul jendela konfigurasi Freon. Di bagian umum sama, kita ubah juga bagian authentication ini. Metodenya kita pakai key file authentication. Kemudian bagian layanan juga kita tidak perlu ubah, master juga tidak perlu kita ubah, access controlnya juga tidak perlu kita ubah. Di bagian kunci notifikasi, kita harus mengimpor kunci yang sudah kita buat dari komputer master. Kunci yang sudah kita ekspor dari konfigurasi komputer master yang tadi saya simpan di bagian desktop. Mungkin rekan-rekan juga menyimpannya di tempat yang lain. Nah, itu kita kopikan, kita pindahkan ke dalam flash disk. Nah, setelah terpindahkan, kita klik saja tombol impor kunci. Kemudian kita pilih kunci yang sudah ada di dalam flash disk kita, yaitu yang ini, Telkom strip yoga underscore public underscore key. Klik open, kemudian akan muncul namanya, kemudian kita klik OK. Klik OK kembali, maka kunci akan langsung terpasang di sini. Kunci ini berfungsi sebagai penanda kalau komputer klien akan langsung terhubung kepada komputer master dengan nama yang sama. Setelah itu kita akan masuk ke bagian lokasi dan komputer. Untuk bagian lokasi sama, kita cukup isi yang bagian sini dengan mengklik tanda tambah. Ganti namanya sama persis dengan nama yang sudah kita buat pada komputer master,
yaitu Labcom Strip Yoga. Yang bagian sini kita tidak perlu isi atau tambahkan. Kemudian kita klik apply. Sama, kalau ada muncul tanda restart, ini cukup saja kita klik yes. Nah, ini yang bagian application dan website tidak perlu kita ubah, sama LDAP juga tidak perlu kita ubah. Di sini kita akan mengecek ulang apakah konfigurasi kita sudah sesuai atau belum. Mulai dari yang bagian umum, metodenya sudah diganti, layanan tidak perlu kita ubah, master sama juga tidak perlu kita ubah, akses kontrol sama, kunci autentifikasinya sudah kita impor, kemudian lokasi dan komputernya sudah kita ubah. Nah, artinya instalasi pada komputer klien itu sudah selesai. Dari sini kita akan kembali lagi ke komputer master untuk melihat atau memonitor melalui aplikasi Feon Master. Terima kasih. Nah, rekan-rekan semua, di sini kita akan menguji apakah konfigurasi Feon di komputer master dan komputer klien itu sudah selesai dengan membuka aplikasi Feon Masternya di sini. Nah, di bagian monitoring, di bagian sini itu akan muncul bagian location and computers. Kita klik saja yang bagian ini, itu sudah muncul. Kemudian kita klik bagian yang ini, maka komputer klien yang sudah kita konfigurasikan tadi akan muncul di sini dengan nama Com Strip Core. Artinya ini sudah connect. Kita bisa monitoring melalui komputer master. Contohnya seperti ini. Contohnya, dari sini kita bisa monitoring komputer klien dengan mengklik remote view. Nah, dari sini kita bisa lihat aktivitas yang terjadi pada komputer klien itu bisa terpantau menggunakan aplikasi Feon Master pada komputer master. Di sini, ini adalah tayangan pada komputer klien. Ini saya ubah tabnya, menandakan bahwa kegiatan-kegiatan yang terjadi atau yang dilakukan pada komputer klien itu bisa langsung terpantau menggunakan komputer master yang sudah terinstall tadi, Feon Master. Kemudian kita akan coba lagi melakukan menggunakan fitur-fitur yang ada pada Feon pada komputer master. Contohnya adalah remote control. Nah, dari sini, dari komputer master, kegiatan-kegiatan yang ada pada komputer klien itu bisa langsung dilakukan melalui komputer master. Contohnya, saya bisa membuka sebuah aplikasi langsung melalui komputer master. Di sini saya akan buka
aplikasi Google Chrome, maka di sini akan muncul perintah tanpa harus langsung menuju komputer klien. Bisa langsung diakses melalui komputer master. Kemudian dari komputer master kita juga bisa memberikan input tulisan sehingga secara otomatis akan langsung terbaca pada komputer klien. Selain mengontrol komputer klien, ada beberapa banyak fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah nyalakan ulang, matikan. Ini bisa mematikan komputer klien langsung dari komputer master. Kemudian bisa login dan log off, bisa mengirimkan teks, pesan teks. Contohnya di sini akan muncul pada komputer klien. Kemudian saya juga bisa membuka aplikasi. Namun membuka aplikasi itu kita harus hafal di manakah direktori aplikasi itu berada. Kemudian ada lagi fitur untuk membuka website yang ada pada komputer klien dengan mengklik open website. Kemudian kita bisa masukkan alamat URL yang akan kita tuju. Maka di komputer klien akan langsung membuka alamat URL yang sudah dikirimkan. Kemudian ada lagi fitur file transfer. Dengan menggunakan ini, tanpa harus menuju ke komputer klien, file-file yang ada pada komputer master bisa langsung dikirimkan. Contohnya, saya akan mengirimkan file CV saya. Tinggal klik buka, pilih transfer only, kemudian pilih start. Maka file akan terkirim menuju komputer klien. Selanjutnya fitur yang terakhir adalah fitur tangkapan layar. Dengan menggunakan fitur tangkapan layar ini, maka kegiatan-kegiatan yang ada pada komputer klien itu langsung akan tertangkap layarnya, dan itu akan terkirim ke komputer master. Mungkin itu saja fitur-fitur dan penggunaan Feon untuk memanajemen komputer master dan komputer klien di dalam suatu laboratorium komputer. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Saya Aryoga Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.